Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah penonton, apa kabar? Semoga hari-hari kita semakin menyenangkan, semoga hari-hari kita semakin bahagia, rezeki kita tentunya semakin lancar dan kesehatan kita selalu membaik ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini ada pertanyaan daripada kawan kita ini, daripada teman-teman kita ini, katanya bagaimana menurut pendapat abang kebiasaan orang-orang di Malaysia atau orang laki-laki di Malaysia atau orang perempuan di Malaysia tapi tak biasa kita temukan di Indonesia. Jadi ini ya, berkenaan dengan judul ini sebenarnya sudah ramai juga ya YouTuber yang membahas ini. Tapi teman-teman kita ini mereka pun mau pula saya membahasnya dalam versi saya sendiri ya. Jadi baiklah, saya akan coba membahas judul ini berdasarkan pengalaman saya di Malaysia ini. Seperti yang teman-teman tahu bahwa saya di Malaysia ini sudah 8 tahun daripada tahun 2012 ya. Jadi di sini ada 4 poin yang saya listkan di sini yang biasa saya temukan di Malaysia tapi tak biasa kita temukan di negara kita sendiri, itu Indonesia. Sebelumnya, salam damai Indonesia Malaysia. Jadi yang pertama yaitunya tentunya yang sudah banyak dibincangkan, itunya laki-laki di Malaysia ini mereka pergi pasar sendiri. Di Malaysia ini akan banyak kita jumpai, akan banyak kita temukan. Kalau laki-laki di Malaysia ini kita akan banyak temukan, banyak jumpai. Kalau pergi pasar itu banyak juga laki-laki yang pergi ya. Ya, kalau di negara kita Indonesia rata-rata untuk yang pergi pasar itu banyak kaum hawa atau perempuan ya. Ya, ketika saya tanyakan kawan yang memang orang Malaysia sini, yang warga negara Malaysia, memang ramai laki-laki yang pergi ke pasar untuk beli barang-barang dapur ini, rata-rata ya. Tapi kata kawan saya itu di negeri Kelantan sana, Kelantan ya, itu tepatnya di pasar Siti Khadijah, itu ramai yang pergi belanja itu perempuan. Ya, karena katanya di pasar Siti Khadijah yang ramai jualan itu memang perempuan ya. Ya, laki-laki memang agak susah kita temukan di sana. Tapi rata-rata di setiap negeri, apalagi di Selangor, Kuala Lumpur ini memang laki-laki akan banyak kita temukan pergi belanja barang dapur di pasar. Ya, bagi saya memang menarik. Saya sebagai seorang laki-laki memang bagi saya wajar saja kalau laki-laki pergi pasar beli barang dapur, apalagi untuk mewakilkan istri untuk pergi ke pasar ya. Tapi itulah, di Malaysia ini sangat mudah kita temukan laki-laki pergi ke pasar untuk beli barang dapur. Dan yang kedua adalah hal yang tak biasa kita temukan di Indonesia tapi di Malaysia ini banyak kita temukan, yaitunya yang drive atau bawa mobil, bawa kereta itu adalah ramai juga perempuan di sini. Ya, awalnya ketika saya datang di Malaysia ini pun saya terkejut, ramai juga ya perempuan yang bawa kereta, bawa mobil di Malaysia ini. Tapi lama-lama saya di Malaysia ini akhirnya terbiasa karena kereta pun memang banyak di Malaysia ini. Dan juga perempuan pun ramai yang bekerja di Malaysia ini. Dan ya inilah yang terjadi, perempuan sangat banyak menjadi drive atau bawa kereta, bawa mobil di Malaysia ini. Saya masih teringat ketika saya nikah tahun 2018 kemarin. Jadi pada waktu 2018 itu kakak saya, sepupu karena ibu kami, emak kami adik-beradik. Jadi kakak saya ini dia bawa kereta di kampung. Orang kampung lihat tuh kaget semua. Perempuan bawa kereta, kaget ya. Ya, karena di negara kita Indonesia memang jarang atau sangat jarang lah kita temukan perempuan yang bawa kereta ini. Menarik juga, semua orang kampung kaget. Kaget, terkejut ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bungkus makanan kalau tak habis. Yang satu ini bagi saya sangat unik sebenarnya, sangat unik dan sangat bagus. Karena Islam pun mengajarkan kita untuk tidak mubazir ya. Karena mubazir ini kan kawan syaitan. Jadi kalau di Malaysia ini mereka, orang-orang Malaysia ini makan di restoran kah atau di kedai makan atau di mana-mana, kalau makanan mereka ini tak habis, mereka akan bungkus. Contoh di kedai mama atau di mana-mana mereka makan, ketika mereka tak habis itu, mereka tidak segan-segan akan minta bungkus kepada pelayan atau orang yang melayani tamu-tamu makan ini. Jadi nanti mereka tak habis makan, mereka akan minta bungkus. Nih, bungkus ini tak habis makan. Situ pun saya unik juga. Ini bagus kan itu. Sangat jarang hal seperti ini kita jumpai di negara kita.
Ya ada satu-satu tapi bisa dihitung ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ini lagi yang sangat menakjubkan bagi saya, yaitunya polisi tidur. Kenapa dengan polisi tidur atau tanggul ya? Ini, kalau di tempat saya lah ya, atau tepatnya di kabupaten saya atau provinsi, polisi tidur itu atau tanggul itu hanya ada mungkin di kampung-kampung. Itu pun ramai juga yang marah dibuat polisi tidur atau tanggul itu. Kalau di Malaysia itu jangankan di kampung, di bandar-bandar. Saya duduk di Bangi ya. Di Bangi ini kita bisa hitung, di bandar, seukuran bandar itu atau kota, polisi tidur ya Allah banyak. Kita memang akan mudah menjumpai polisi tidur di Malaysia ini atau tanggul ini ya. Saya terkejut ya, di mana-mana setiap bandar ada. Jangankan kampung ya, kita tidak cerita kampung lagi. Saya cerita bandar sekarang. Kampung apalagi makin banyak. Ini pun di bandar-bandar, tanggul ini di jalan besar itu pun ada tanggul. Terbaik. Jadi itulah penonton, sahabat-sahabat sekalian, hal-hal yang tak biasa kita temukan di negara kita Indonesia itu biasa. Karena itu adalah culture shock atau kejutan budaya, dan setiap negara ini mempunyai hal-hal yang unik, dan setiap negara pasti mempunyai keunikan sendiri. Apa yang ada di Indonesia pun belum tentu ada di Malaysia. Ya, kita sama-sama belajar budaya. Orang Indonesia belajar budaya Malaysia, orang Malaysia pun belajar budaya Indonesia. Jadi itulah penonton sekalian, sama-sama kita makin menjaga ukhuwah ini, menjaga tali persaudaraan ini. Semoga Indonesia Malaysia semakin damai, semakin kuat perdamaiannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.